Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rafki Faizal dengan NIM 23233014, di mana eh, saya kali ini melaksanakan UTS secara online dengan disyaratkan dengan pembuatan UTS-nya menggunakan Zoom Record. Nah, mungkin langsung saja untuk soalnya dari perintah eh terus dosen Ibu Fesarlinisa itu soalnya milih sendiri, jadi saya sudah ngambil soalnya sendiri. Soalnya simple, di mana ini ada kasus atau studinya, di mana ini ada saya ngambil dari Pak Budi Santoso, adalah seorang ayah dengan status kawin dan memiliki anak dua kandung. Nah, untuk PTKP ini adalah K2. Nah, beliau bekerja sebagai Kepala Staf Keuangan di PT Maju Sejahtera, sebuah perusahaan konsulting yang berlokasi di Jakarta, dengan gaji pokok sebesar 10 juta, terus ada tunjangan transportasi sebesar 500.000, terus juga ada tunjangan makan sebesar 250.000. Nah, untuk PT Maju Sejahtera sendiri itu mengikutkan Pak Budi dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan dengan rincian, yaitu ada jenis iuran, jaminan kecelakaan kerja JKK itu sebesar 0,24%, 24%, terus ada jaminan kematian sebesar 0,30%. Nah, terus ada jaminan hari tua juga sebesar 3,70%. Dan juga ada ditanggung pegawai sebesar 2 persen, dan iuran pensiun sebesar 1% dari eh, pengenanya dari gaji pokok. Baik, mungkin langsung saja kita bikin perhitungannya untuk eh, ini kita eh, rincikan dulu mana untuk gaji pokok, terus ada tunjangan. hmm, ini bisa kita gabung aja untuk tunjangan ini. Tunjangan itu, terus terus kita ambil JKK-nya berapa, terus jaminan kematian juga. Baik, di sini kita akan total sebelum kita kita cari dulu brutonya. Baik, untuk gaji pokok tadi sudah kita ketahui itu sebesar 10 juta. Terus tunjangan tunjangan transportasi sama makan 500.000. Maaf, jangan sampai lupa rumusnya. 750.000 jumlah tunjangannya. Eh, Terus ada jamin jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 0,24%.
Hmm, kita pakai hmm, dapatnya 24.000, terus ini juga kembalikan dengan persentase, hmm, terus untuk total total penghasilan bruto dari Bapak Budi Santoso yaitu berapa? Ada ras sebesar 10.804.000. Baik, kita bikin pengurangan. Untuk pengurang itu ada biasanya biaya jabatan karena di sini Bapak Budi adalah sebagai jabatannya ada staf keuangan, baik terus biaya jabatan, biaya jabatan, terus hmm, iu- iu- iuran IKT sama biaya jabatan biasanya max-nya 5%. Kita lanjut jabatan, kita pakai rumus min. Takutnya eh, dari bruto kalau langsung kita kalikan itu melebihi 500.000, di mana untuk standar eh, atau maksimal dari biaya jabatan itu ada 500.000. Baik, kita pakai rumus min. Nah, untuk 5% kita kali dengan ini, terus kita bikin maksimalnya di sini 500.000. Oke. Ini juga sudah dapat untuk eh, total dari pengurang penghasilan bruto tersebut. Mungkin lanjut eh, bikin penghasilan itu itu terus penghasilan itu setahun. Sini udah dapat, langsung kalian masukkan aja, dikurang dari pengeluaran tadi 100.000 dapat 10.004.000. Nah, jadi tahun kita kalikan 12 bulan ini untuk bulanan mungkin langsung. Oke, dapat 120.048.000 penghasilan neto setahunnya. Kita lanjut untuk pengurangan fee itu di mana PTKP-nya
Untuk K2, seperti yang kita ketahui, ITKP K2 adalah sebesar 67.500. Setahun. Kita kurangkan ini, kurang ini. Dapatnya 52 juta. Karena di bawah 60 juta, berarti hanya satu lapis. Ya, di PPh satunya sebesar 5%. 5%. Ini sama dengan 52 juta kali 5%. Dapatnya untuk PPh satu dari Bapak Budi Santoso adalah sebesar 2.627.400 rupiah. Baik, mungkin kita bisa lanjutkan dengan langkah akhirnya untuk PPh satu bulanan. Pak Budi, mungkin bisa kita bagi langsung. Ya, 21 yang kita bagi 12. Ya, untuk PPh satu Pak Budi bulanan itu adalah sebesar 218.950 rupiah. Baik, mungkin itu saja dari Refki untuk perhitungan PPh satu dari studi kasus yang Refki ambil, yaitu Pak Budi Santoso dengan status kawin dan memiliki anak dua kandung. Statusnya itu PTKP kan. Baik, mungkin langsung saja lanjut untuk PPh dua. Di sini juga Refki ngambilnya kasus yang cukup singkat, di mana di sini ada PT Cepat Saji dan transaksi dengan Dinas Pendidikan. Di mana PT Cepat Saji ini memiliki NPWP, adalah sebuah perusahaan catering yang memenangkan tender pengadaan konsumsi untuk kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Berikut adalah rincian transaksi yang terjadi pada bulan Agustus, di mana untuk nilai kontrak sendiri itu sebesar 220 juta, udah termasuk PPN sebesar 11%, dan diketahui juga PT Cepat Saji memiliki NPWP dan pihak membayar adalah Dinas Pendidikan Kabupaten X bertindak sebagai pemungut PPh 22. Mungkin untuk pertanyaannya di sini, eh, berapa dasar pengenaan pajak PPh 22-nya? Selanjutnya mungkin berapa PPh 22 yang dipungut oleh Dinas Bendahara, oh maaf, oleh Bendahara Dinas Pendidikan. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk perhitungan. Jadi untuk nilai total kontrak tadi ini termasuk PPN, termasuk PPN 11%. Nah, dari DPP, terus nilai.
Misalnya kita ketahui tadi totalnya 220 juta. DPP-nya itu 11%. Jadi kita kalikan saja ini, kita bagi sebesar. Tuh, baik, kita lanjutkan. Untuk DPP-nya mungkin bisa kita bagi sebesar 11%. Oke, untuk nilai DPP-nya udah dapat, tinggal kita kurangkan dari nilai kontrak, nilai total kontrak dengan DPP PPN, DPPN-nya. Oke, untuk nilai PPN ini sendiri sudah dapat itu sebesar 21.801.801 rupiah. Baik, kita langsung aja untuk perhitungan PPh dua-duanya. Tarif PPh tarif itu sebesar 1,5% karena dia dari bendahara. Sebesar, oh iya, mohon maaf karena memiliki NPWP. Terus DPP DP tadi sebesar DPP satu sembilan delapan, satu sembilan delapan, satu sembilan. Oke, terus PPh satu dua yang di Pungut Bendahara.
Mungkin bisa langsung saja kita kalikan karena DPP sudah dapat, jadi kita tinggal kalikan dengan tarif itu sendiri. Hmm, Jadi sehingga dapatlah eh, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara itu adalah sebesar 2.972.972 rupiah. Baik, mungkin cukup sederhana karena di sini Refki ngambil studi kasus yang eh, cukup simpel. Bisa kita lanjut untuk perhitungan PPh 23. Di sini Refki ngambil kasus dari PT Kaya Raya, adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang properti sebagai dia adalah sebagai pemotong pajak. Baik, pada bulan September PT Kaya Raya menggunakan jasa dari PT Digital Kreatif, di mana ini PT-nya memiliki NPWP. Untuk pertama itu ada jasa konsultasi manajemen proyek dengan nilai kontrak sebesar 30 juta rupiah, belum termasuk PPN, dan juga PPN-nya di sini masih 11%. Dilanjut dengan pembayaran royalti atas penggunaan software desain khusus sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan nilai PPh pasal 23 dipotong dari jumlah bruto sebelum PPN. Nah, di sini juga ada pertanyaannya, berapa PPh pasal 23 yang dipotong PT Kaya Raya atas jasa konsultasi. Dan yang kedua, itu berapa PPh 23 yang wajib dipotong PT Kaya Raya atas royalti, dan berapa total PPh pasal 23 yang harus disetor PT Kaya Raya. Baik, kita langsung saja kita lakukan perhitungannya. Baik, karena juga sudah diketahui tadi nilai dasar dasar untuk pengenaan ya, nilai tadi 30 juta. Kita 2 juta, sini biasa 2 juta. Baik, karena dia jasa, seperti yang mana kita ketahui itu adalah misalnya, sebesar 2%. 2%. Jadi untuk PPh 23 yang dipotong adalah eh, sebesar 6, mohon maaf, adalah sebesar 600.000. Nah, jadi udah dapat nomor satunya. Kita cari nomor nomor dua untuk royalti. eh, untuk nilai untuk nilai royalti sebesar 10 juta tadi. Baik, untuk PPh 2 di atas royalti seperti mana kita ketahui juga itu adalah 15%. 15
Baik, untuk PH PH 23 yang dipotong royaltinya sebesar 1.500.000. Jadi total eh, total PPh yang harus disetor PT Karya adalah sebesar 2.100.000. Dan demikianlah eh, pengerjaan atau pembahasan dari saya. Saya Refki Faizal izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dari pengerjaan mulai dari PPh 21, 22 dan 23, saya mohon maaf. Saya tarik undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.